Baiklah, saya akan menjawab nomor 4. Jadi, validasi master plan ini berisi dokumen yang menguraikan secara garis besar tentang program atau kegiatan validasi pada industri farmasi secara keseluruhan. Nah, tujuannya itu untuk merencanakan, merinci, mendokumentasikan proses validasi dan juga proses kualifikasi. Nah, validasi dan kualifikasi ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah setiap komponen seperti bangunan, mesin, utilitas, dan proses pembersihan itu sudah sesuai dengan standar dan dapat menjamin dari mutu produk atau sediaan. Jadi ada beberapa hal yang paling mendasar dalam mempersiapkan validasi master plan. Nah, pertama itu personel atau orang, yaitu orang tersebut harus memiliki sertifikat auditor internal di mana sifatnya itu independen dan juga harus mengikuti CFR atau Code of Federal Regulation, yaitu peraturan umum yang ditetapkan oleh lembaga federal pemerintah Amerika Serikat. Jadi bagian validasi ini merupakan departemen yang dibawahi atau dinaungi langsung oleh bagian QA atau Quality Assurance. Nah, fungsinya itu untuk mendokumentasikan dan memastikan bahwa tiap-tiap komponen yang terlibat dalam proses produksi itu telah memenuhi kualifikasi BPOM dan juga dinyatakan sudah tervalidasi. Nah, validasi master plan ini dibuat atas persetujuan kepala bagian QA dan juga anggota-anggotanya yang ada. Lalu yang kedua, change control atau semua proses diawali dengan pembuatan atau perubahan validasi master plan yang harus disetujui oleh seluruh pihak QA atau Quality Assurance yang dilanjutkan dengan proses pembuatan URS atau User Specification Requirement yang dirapatkan bersama-sama. Setelah itu baru dilakukan dengan pembuatan dokumen kualifikasi yang dikerjakan dari bagian petugas validasi. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan kondisi nyata dengan yang tertera pada dokumentasi kualifikasi oleh teknisi. Nah, bila nantinya ketika pemeriksaan itu ada ketidaksesuaian, maka harus dilakukan proses perbaikan segera yang disertai dengan pengawasan agar proses tadi itu atau proses perbaikan itu bisa dapat berlangsung sesuai jadwal. Nah, validasi master plan ini harus dibuat berdasarkan SOP sehingga produk yang dihasilkan itu aman. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Semua tercatat dengan rapi dan benar dengan bisa menggunakan basis komputer. Jadi dokumentasi ini nantinya akan digunakan untuk menggambarkan atau mencapai hasil yang diinginkan secara terus-menerus dan untuk memudahkan jika kita ingin menganalisis, serta jika nanti ada problem itu bisa dikurangin yang terjadi ataupun yang akan terjadi selama proses produksi. Lalu keempat, jadwal pembuatan agar kegiatan ini bisa dilaksanakan secara terencana, tersusun dengan lancar dan baik tentunya. Bisa seperti membuat program kerja, rencana, atau strategi pada berbagai titik proses produksi. Sekian dari saya.